Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hari ini Rabu tanggal 17 Juni 2020. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga begitu juga dengan yang lainnya. Pagi ini sangat cerah ya, udara cerah, ada matahari menyembul ya. Sesungguhnya bangsa Indonesia adalah bangsa yang diberkahi oleh Tuhan dengan kemakmurannya, dengan kesuburannya, dan dengan kesejahteraannya. Akan tetapi kita tidak boleh lalai, kita tidak boleh lupa terhadap persaingan dengan bangsa-bangsa yang lainnya, dan kita tidak boleh sombong terhadap apa yang kita miliki, terutama sumber daya alam ya. Selama ini kita terbius oleh sumber daya alam kita ya, kail dilempar ke laut dapat ikan, saking banyaknya ikan. Jala kita lempar ke laut dapat ikan, saking banyaknya ikan. Kemudian tongkat kayu kita tanamkan ke bawah, ke bumi, tumbuh jadi tanaman saking suburnya. Nah, dengan image semacam itu tentu saja membuat kita akan merasa lupa diri, kita akan lalai terhadap kemajuan daripada bangsa-bangsa lain. Bangsa lain sudah bagaimana memikirkan kebesaran Tuhan, bagaimana mencari kebenaran Tuhan, sementara kita masih berpikir bagaimana untuk mengenyangkan perut, itu saja ya. Jadi artinya meskipun negara kita sudah termasuknya negara makmur syukur, tapi secara ini bisa terbelakang loh, bisa tertinggal oleh bangsa-bangsa lain. Untuk ilmu pengetahuan terutama untuk sains ya, mereka sudah mempelajari sampai ke bulan, mempelajari sampai ke langit yang keberapa. Itu didasarkan oleh ayat sesungguhnya ya. Ayat mengatakan demikian, ada lapis 7 misalnya, ada langit lapis 7. Orang kita hanya tahu bahwa ada lapis 7, langit lapis 7 ya. Akan tetapi bangsa lain sudah memikirkan bagaimana mencapai langit lapis 7. Ada apa aja di langit lapis 7. Seperti itu ya. Jadi perbedaannya antara bangsa kita dengan bangsa-bangsa lain di situ. Jadi kita sudah terlena, kita sudah tertinggal dengan bangsa lain seperti itu ya. Membuat satu jaringan komunikasi, misalnya menerbangkan satelit. Kita memang menerbangkan satelit juga, tapi itu hasil karya bangsa lain, atau kita membeli satelit dari bangsa lain. Artinya itulah yang membuat kita satu kemalasan untuk mempelajari bagaimana kebesaran Tuhan. Jangan hanya Tuhan Maha Besar hanya di bibir saja, hanya di mulut saja, hanya di hati saja, tapi tidak bagaimana untuk mengetahui daripada apa-apa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai suatu karunia. Misalnya seperti sekarang ini ya, adanya COVID-19. Bangsa lain sudah memikirkan bagaimana cara menangani daripada COVID-19 ini, mungkin melalui pelemahan COVID-19 itu sendiri, atau sterilisasi ya, atau mungkin kalau istilah di laboratorium itu dilemahkan ya, jadi seperti semacam itu. Akan tetapi kita baru memikirkan sejauh mana COVID-19 itu, dari mana datangnya dan dari mana asalnya, baru sampai di situ ya. Kita juga belum memikirkan
bagaimana cara untuk melemahkan COVID-19 itu sendiri. Kita baru mencegah, menahan agar tidak terkena COVID-19 itu, ya seperti itu ya. Jadi artinya bangsa kita itulah jadinya terlena, bangsa kita tertinggal secara sains ya oleh bangsa lain. Di situ kita harus seharusnya memang katanya ilmu pengetahuan itu katanya seperti itulah, orang mempunyai pemikirannya semakin pinter mengenai ilmu pengetahuan semakin seperti itulah. Jadi artinya sebetulnya tidak juga, justru orang-orang terdahulu saintis itu mempelajari apa ada yang ada di bumi, apa ada yang ada di langit, itu berdasarkan daripada wahyu Tuhan, berdasarkan daripada apa yang meskipun ya sebagian daripada ilmuwan itu bertentangan dengan pihak-pihak agama seperti gereja Roma itu ya, Katolik Roma itu kan ada seorang ilmuwan yang dibakar hidup siapa Kopernikus siapa itu namanya, itu yang menemukan teori heliosentris ya. Sementara Katolik Roma, gereja Ortodok memahami bahwa geosentris ya, yang mereka pahami adalah geosentris. Sementara ada ilmuwan yang dianggap menentang gereja itu ya dengan teori heliosentris seperti itu ya. Kalau tidak salah Kopernikus ya, seperti orang-orang nama-nama Yunani apa itu Kopernikus kalau tidak salah ya, seperti itu. Jadi akhirnya kemajuan itu setelah orang-orangnya itu ternyata terbukti gitu loh. Jadi seperti orangnya itu termasuknya itu kan penyesalan ya. Orangnya sudah tidak ada, orangnya sudah dibakar, orangnya sudah masa itu merupakan suatu penyiksaan. Ternyata begitu dipelajari oleh ilmuwan selanjutnya, ternyata benar adalah heliosentris itu. Jadi artinya pihak gereja itu sendiri juga mempertahankan argumentasinya itu. Kalau menurut saya ya itu satu hal yang salah kalau memang kebenarannya yang benar adalah heliosentris gitu ya, seperti itu ya. Jadi artinya kadang-kadang bangsa Indonesia memang termasuk bangsa yang patuh terhadap agama, sehingga tidak mau berbuat sesuatu yang melanggar agama ya. Saya kira itu ya membuat kita juga mendapatkan satu dilema, di mana di satu sisi kita harus percaya kepada Tuhan, di sisi lain kita secara manusia juga ingin mempelajari, ingin mengetahui seperti halnya orang-orang ilmuwan itu tadi gitu loh. Jadi ada satu pertentangan antara agama dengan pengetahuan seperti itu ya. Jadi ya sesungguhnya ya apa yang kita kerjakan ya kerjakanlah sesuai dengan kemampuan yang ada ya. Saat ini kita mengalami suatu dilema yang sangat membuat satu bangsa ini mengalami penurunan secara spiritual, penurunan secara mental, secara moral. Itu adalah kaitan antara salah satu penyebab membuat sesuatu yang lain berkaitan ya. Sehingga orang kalau misalnya lapar, tentu pikiran-pikiran sehatnya sudah tidak lagi berkurang ya. Misalnya melakukan hal yang kurang etis ya, seperti itu. Kemudian ada rasa misalnya terlalu misalnya orang ini di salah satu lingkungan ya, kemudian orang punya ini, punya itu, bagaimana caranya sementara kita tidak punya ini, tidak punya itu timbul suatu rasa kedengkian. Nah seperti itu, sehingga
akal pemikiran yang secara logisnya sudah tidak sudah mulai terkikis dan mulai berkurang. Kalau imannya itu tidak kuat, tentu melakukan hal-hal yang kurang terpuji, seperti itu ya. Sementara kehidupan yang sebenarnya sesungguhnya Tuhan tidak akan memuji, Tuhan tidak akan senang terhadap orang yang misalnya berkecukupan tapi sombong, misalnya seperti itu ya. Kemudian punya ini, punya itu, punya itu, punya ini, punya itu, punya ini, punya itu, juga termasuk ke orang-orang yang angkuh misalnya kan. Seharusnya orang yang bersyukur, orang orang yang selalu takwa kepada Tuhan, semakin diberikan banyak rezeki, semakin mengingat Tuhan lebih dalam. Seharusnya semakin banyak orang itu diberikan kelebihan oleh Tuhan, semakin memperhatikan orang yang lebih susah, lebih melarat, dan seperti itu ya. Nah, saya ini hanya sekedar mengingatkan saja bahwa orang yang berkecukupan, orang yang berkelebihan, janganlah melakukan sesuatu yang semena-mena, janganlah melakukan sesuatu kesombongan, karena semua adalah milik Tuhan, semua adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan yang miskin ya, seorang yang miskin, sudah miskin, ada istilah dia kaya, dia sombong tapi kaya, itu katanya kalau di di istilah-istilah bercandaan gitu ya, itu masih ada wajarnya, tapi udah miskin sombong, nah di situ ada sesuatu yang janggal ya. Nah seperti itu ya, jangan lagi melakukan hal-hal yang semacam itu kalau menurut saya. Kemudian saya ingatkan kepada generasi muda agar selalu teringat kepada nasib bangsa ya. Nasib bangsa itu artinya generasi penerus, generasi yang akan datang, itulah ya generasi yang diharapkan sesungguhnya oleh suatu bangsa. Kita memang berkiprah kepada bangsa, kepada negara sebatas kemampuan yang ada, akan tetapi generasi mendatang diharapkan lebih daripada kemampuan yang seniornya ya. Saya memang masih suka hura-hura, masih suka bercandaan ya, bukan hura-hura, bercandaan seakan-akan saya masih berusia 30 tahun ya, padahal saya sudah 54 ya, tahun 1966 saya lahir, sekarang tahun 2020 ya, sudah 54 tahun ya. Tapi alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga begitu juga dengan yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.